Puji nama Tuhan, mari kita mulaikan ibadah kita. Kita angkat pujian, manis kau dengar. Haleluya Yesus. Bernyanyi bagimu selama ku hidup, ya Allahku. Aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Katakan, inilah yang kurenungkan Tuhan. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Sekali lagi katakan, inilah yang kurenungkan Tuhan. Kita undang hadirat Tuhan. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku Tuhan, hatiku bersuka karenamu. Haleluya Yesus, haleluya Yesus, kami tinggikan Kau Tuhan. Haleluya Yesus, Engkau sungguh baik Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Oh
Bapa di surga, Bapa di dalam namanya Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur Bapa pada hari ini kami dapat hadir di hadapan hadirat-Mu. Kami percaya semua ini terjadi karena kasih setia-Mu Tuhan yang indah di dalam kehidupan kami, di mana hari ini kami dapat berkumpul, berhimpun bersama. Kami hendak memuji memuliakan Engkau, kami hendak bersekutu dengan Engkau, kami hendak menikmati indahnya hadirat Tuhan boleh melawat kehidupan kami Bapa. Oleh karena itu Bapa, sebentar bila kami akan memuji memuliakan Engkau, kami akan memulai ibadah kami. Engkau kuduskan setiap hamba-hamba-Mu, Engkau layakkan setiap kami Tuhan untuk menghampiri tahta suci-Mu Bapa, sehingga setiap kami boleh merasakan adanya jamahan Tuhan boleh melawat setiap kehidupan kami. Hamba-hamba-Mu yang melayani Tuhan, memimpin puji-pujian, singer, musik dengan segala peralatan multimedia, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Bapa. Kuasa-Mu ada menyertai setiap kehidupan anak-anak-Mu Bapa, sehingga kami dapat melakukan yang terbaik bagi hormat kemuliaan nama-Mu. Ada sukacita surga boleh turun di dalam puji-pujian kami. Ada rahmat kasih setia Tuhan boleh Kau nyatakan di dalam kehidupan kami. Juga melalui firman Tuhan Bapa, pembukaan firman Tuhan akan membentuk kehidupan kami, sehingga semakin hari kami seturut dengan kehendak-Mu Bapa. Engkau urapi setiap hamba-hamba-Mu yang terlibat dalam pelayanan ini, sehingga di dalam kehidupan kami Bapa, nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk persembahan anak-anak-Mu. Engkau kuduskan Bapa, sehingga dalam persembahan ini dapat mendatangkan berkat bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Juga kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang belum hadir saat ini Bapa. Kiranya Tuhan Kau gerakan langkah kaki mereka Bapa, Engkau hentar tibakan di tempat ini dengan selamat. Dan juga untuk anak-anak-Mu yang di rumah, yang mengikuti kebaktian secara online Bapa, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, sehingga di dalam apa yang kami kerjakan mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kami. Oleh karena itu Bapa, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Kami alaskan segenap doa kami hanya di dalam namanya Tuhan Yesus Kristus. Kami alaskan ibadah kami. Haleluya, amin. Shalom. Mari siapkan hati kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ada rasa aman di dalam Tuhan. Dia sumber damai sejahtera dan sukacita. Di
dengan sayap-Mu. Naungiku dalam kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Kaulah Raja alam semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Jiwaku tenang dalam Kristus. Lihat kuasa-Nya dalam keheningan, dalam keheningan. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Kaulah Raja alam semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Kaulah Raja alam semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Kaulah Raja alam semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Kaulah Raja alam semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Amin. Kita aman di dalam Tuhan. Ada amin. Dia gunung batu dan keselamatan kita. Dia kekuatan kita. Saya undang untuk jemaat bangkit berdiri. Dia Allah yang dahsyat. Dia Allah yang luar biasa. Dia Allah yang ajaib bagi kita. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hati
Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota kekuatan dan mazmurku, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara, dan kota selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, buat cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, buat cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Amin, haleluya. Silakan duduk kembali. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Allah saja aku tenang, daripada nyala keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripada nyala keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Hanya dekat Allah saja aku tenang, dari
tidak akan goyah selama-lamanya. Engkau Allah gunung batu kami, Engkau Allah sumber kekuatan kami. Engkau membawa kami untuk hari lebih dekat kepadamu. Dan kami percaya hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami, menjamah setiap kami. Biarlah Engkau lawati anak-anak-Mu semua. Berkat-Mu senantiasa boleh melimpah atas anak-anak-Mu. Terima kasih atas kesempatan yang indah, atas kemurahan yang Kau berikan kepada kami semua. Kami mengucap syukur buat semuanya itu Bapa. Bapa di dalam surga, terima kasih Bapa buat semuanya itu, di mana kami boleh memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Engkau berkati anak-anak-Mu ya Tuhan. Kau berkati rumah tangga mereka. Biarlah Kau bawa kami semua hari lebih dekat kepadamu. Kau berkati dimanapun anak-anak-Mu berada. Biarlah kami semua boleh menjadi saluran berkat yang indah untuk kemuliaan nama-Mu. Kami berdoa buat petugas kolektan. Kau berkati dia, Kau berkati dalam rumah tangganya. Kau berikan kekuatan, kesehatan. Biarlah dia boleh menjadi saksi-Mu, boleh menjadi berkat untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih ya Bapa buat semuanya ini. Kami serahkan doa kami hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Melewati lembah yang kelam, kita tidak akan dapat bertahan. Tetapi bersama Tuhan, kita akan melewati semua itu. Dan Tuhan mampukan kita melalui Roh Kudus-Nya. Dia Allah yang membawa kita lebih dekat, dan Dia sumber ketenangan bagi kita. Amin. Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, bukan tenang bersama-Mu Bapa. Bapa Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja
Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Bukan tenang bersamamu Bapa, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Bukan tenang bersamamu Bapa, mengalir. Saya undang untuk kita bangkit berdiri. Bapa kekal mulia. Amin. Haleluya Yesus. Memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Bukan tenang bersamamu Bapa, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Bukan tenang bersamamu Bapa, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Bukan tenang bersamamu Bapa, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Bukan tenang bersamamu Bapa, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Bukan tenang bersamamu Bapa, bukan tenang bersamamu Bapa, bukan tenang bersamamu Bapa. Maha besar Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu atas kehidupan kami Tuhan, buat kasih-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami boleh bersama-sama di tempat ini. Kami boleh menaikkan pujian syukur kami di hadirat-Mu Tuhan. Pujian penyembahan kami, kiranya semuanya itu Tuhan boleh menjadikan persembahan yang harum, persembahan yang berkenan untuk muliakan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan, Kau pakai hamba-Mu yang telah memimpin pujian, Kau pakai kehidupannya semakin hari semakin indah untuk kemuliaan nama-Mu. Kau jadikan dia saksi-Mu dimanapun dia berada, sehingga dalam kehidupannya nama-Mu boleh selalu dipermuliakan. Bapa, sebentar kami akan mendengarkan akan firman-Mu. Kiranya Kau buka hati kami Tuhan, Kau buka hati kami, pendengaran kami, untuk kami boleh mendengarkan akan firman-Mu Tuhan.
Firman-Mu yang akan disampaikan Tuhan boleh mengubahkan kehidupan kami, sehingga semakin hari kami boleh semakin berkenan di hadirat-Mu Tuhan, semakin menjadi saksi-Mu, kami boleh melakukan sesuai apa yang Kau kehendaki dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh berjalan sesuai akan firman-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan, Kau pakai dia Tuhan, sehingga apa yang boleh sampaikan boleh mengubah kehidupan kami, boleh kami menjadi lebih baik lagi untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Ada sukacita saudara? Kok lemes? Ada sukacita saudara? Ya, puji Tuhan. Dari tadi pujian yang kita naikkan membuat kita, mengingatkan kita kembali betapa Tuhan begitu mengasihi kita, ya. Dalam segala keadaan Dia menaungi kita. Kita tenang bersama dengan Tuhan, dan kita mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Puji Tuhan, ya, kita akan buka Alkitab kita pada hari ini. Kita akan baca dalam Roma 8 ayat 28. Kalau sudah ketemu, saya undang bangkit berdiri kita untuk menghormati pembacaan firman Tuhan. Roma 8 ayat 28. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Amin. Ya. Puji Tuhan. Surat Roma yang kita baca pada kesempatan hari ini dikatakan bahwa kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Mendatangkan apa saudara? Kebaikan. Bukan mendatangkan keenaan, ya. Biasanya kita suka yang enak, tetapi belum tentu enak itu baik, ya. Contohnya yang enak sate gulai itu misalnya, contoh gampang ya saya katakan. Makanan yang enak mungkin capcay ya. Tapi itu belum tentu baik bagi kita, sebab Tuhan tahu mana yang baik bagi kita, bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika Rasul Paulus menuliskan surat Roma ini, sebagian orang di Roma saat itu percaya bahwa mereka sedang mengalami penderitaan yang dahsyat, ya. Penderitaan yang dahsyat itu sebetulnya bukan semua orang Roma, saya katakan semua orang percaya yang ada di Roma itu mengalami penderitaan yang dahsyat. Mereka dikejar-kejar, tidak nyaman beribadah. Nanti kalau ketangkap dimasukkan ke Koloseum, ke stadion gitu, mereka ditangkap, diadu dengan binatang buas. Mereka dipenjara, mereka dijadikan budak, dianiaya, dikucilkan dari masyarakat, ya. Banyak penderitaan-penderitaan yang mereka alami. Nah, dalam apa yang disampaikan Rasul Paulus ini merupakan satu penghiburan yang indah. Dikatakan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Baik itu yang saya singgung tadi di awal, baik yang mungkin rasanya kadang-kadang tidak enak bagi kita,
Saya percaya semua di sini pasti suka yang enak. Kalau saudara dikasih sayur asem yang rasanya ndak asem, itu pasti rasanya juga aneh ya. Sayur asem rasanya asin ya misalnya. Ini sayur asem kok rasanya asin ya, gak enak dimakan. Coba dimakan, mungkin kita akan menolak. Atau tempe yang terlalu mateng sampai hitam gitu ya. Loh ini baik ini, anti racun ini, kayak norit ya, nggak enak ya. Jadi kalau kita pasti suka yang enak bagi tubuh kita. Tetapi firman Tuhan katakan Allah bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi kita. Saat ini mungkin dalam pandemi COVID, Pak Semi, saya biasa ngomong di sekolah ya. Saya katakan begini, kita seringkali melihat ini sebagai satu hal yang mengerikan bagi kita. Memang saya katakan secara umum ini adalah wabah yang mencekam seluruh dunia, gak selesai-selesai, bahkan negara-negara maju, negara-negara yang lebih maju dari negara kita, itu mereka mengalami kesulitan untuk menyelesaikan ini. Dan ada yang bertanya, sampai kapan ya? Tidak tahu ya. Sampai tahun depan mungkin ya. Tetapi dikatakan apa yang kita alami itu adalah untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Coba kita akan lihat kalau di Alkitab kita sebetulnya ayat ini dikatakan bahwa penderitaan yang kita alami itu memiliki dampak yang baik bagi kita. Coba kita buka Alkitab kita dalam Roma 5 ayat 3-5. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Ayat 4. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Ayat 5. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita tahu bahwa dari ayat ini jelas bahwa penderitaan yang kita alami, kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan bagi kita. Dan ketekunan itu akhirnya membuat kita menjadi orang yang tahan uji. Kenapa? Karena kita menjadi punya pengharapan kepada Tuhan. Pengharapan kepada Tuhan itu saya katakan bagi banyak orang itu teoritis. Saya katakan teori. Kenapa? Gampang. Ketika kita enak, kita baik-baik saja, kita dalam keadaan yang nyaman, kita diberkati, hidup kita baik-baik, kita bilang berharap kepada Tuhan, gampang ya. Tetapi ketika kita dihambat, ketika kita menghadapi satu masalah, di situ pengharapan kita diuji. Apakah kita masih berharap kepada Tuhan atau berharap kepada kemampuan kita? Berharap kepada orang lain, berharap kepada harta kita. Banyak orang yang saya ketemui itu begitu, saya katakan. Ketika masih baik-baik saja, masih kaya, uangnya masih banyak, keluarganya masih baik-baik saja, gampang menjadi berkat. Wah, puji Tuhan, kamu harus setia sama Tuhan, kamu harus berharap pada Tuhan, gampang. Tetapi ketika diperhadapkan dalam satu kenyataan hidup di mana dia dalam keadaan sulit, nah mulai ya berpikir dengan berbagai cara, berupaya dengan kemampuannya, pakai uangnya, pakai hartanya. Kalau hartanya sudah tidak nutut, terakhir cari orang yang lebih mampu tidak bisa lagi. Baru kalau sudah babak belur biasanya, kemudian baru datang kepada Tuhan. Nah, ini yang tidak boleh ada di dalam kehidupan kita.
Ya, dikatakan menimbulkan pengharapan. Pengharapan kita tidak mengecewakan. Karena apa? Pengharapan ini membuat kita menjadi kuat. Dengan adanya pengharapan akan apa? Akan keselamatan. Kalau di 1 Korintus berapa ya? 1 Korintus 15 itu dikatakan, jika Kristus tidak dibangkitkan maka sia-sialah kepercayaanmu. Kenapa? Kalau kita berharap terus ternyata Kristus tidak dibangkitkan, maka iman percaya kita sia-sia. Tapi nyatanya Kristus dibangkitkan, sehingga iman percaya kita tidak sia-sia. Jadi tidak ada ruginya bagi kita kalau kita berpengharapan kepada Tuhan. Ya, tidak ada ruginya bagi kita kalau kita berharap kepada Tuhan. Kenapa? Karena pengharapan kita itu nyata, bukan teori, bukan angan-angan. Oh, nanti kalau ini gagal saya ke sana. Enggak. Tetapi firman Tuhan katakan pengharapan kita itu membuat kehidupan kita menjadi mantap di dalam Tuhan, menjadi mantap di dalam kita bertindak. Dari firman Tuhan yang kita baca pada kesempatan ini, ada 2 poin utama yang kita lihat sebetulnya dari ayat mas kita pada kesempatan hari ini ya. Dikatakan bahwa Allah bekerja turut mendatangkan kebaikan ya bagi kita. Nah, kenapa Allah mendatangkan kebaikan? Ya, bagaimana cara Allah dalam kehidupan kita mendatangkan kebaikan bagi kita? Ada 2 poin utama, yaitu dikatakan bahwa yang pertama bahwa Kristus berdoa bagi orang percaya di dalam surga. Pengharapan kita kenapa? Karena yang pertama dikatakan Kristus berdoa bagi orang percaya di dalam surga. Tuhan Yesus berdoa bagi kita. Ya, kapan hari ada yang bilang sama saya atau saudara saya juga, waduh, sekarang papi sudah nggak ada, siapa ya yang doakan kita? Ya, tentu saja sebagai penjaga jemaat, ya saya katakan ya saya menggantikan posisinya dan juga dalam hal ini juga. Tetapi yang harus kita tahu, kalau doa saya itu kan terbatas ya. Saya katakan terbatas apa? Terbatas kekuatan saya, terbatas pikiran saya, mungkin saya lupa gitu ya. Dan semoga saudara doakan saya nggak lupa dengan saudara. Nah, tapi yang jelas, yang pertama dari ayat mas kita katakan bahwa Kristus berdoa bagi orang percaya dari dalam surga. Coba kita buka Alkitab kita dalam Roma 8 ayat 38 ya. Roma 8 ayat 38, Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Ya. Roma 8 ayat 34 ya. Jadi Tuhan Yesus yang mendoakan kita. Coba kita cek lagi di dalam firman Tuhan ada lagi. 1 Yohanes 2 ayat 1. 1 Yohanes 2 ayat 1. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa, namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara kepada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Ada Tuhan Yesus. Ketika kita salah, Tuhan Yesus yang berdoa bagi kita. Ya. Dan bahkan dalam Ibrani 7 ayat 25 dikatakan demikian. Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah, sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara bagi mereka. Ya, jadi jelas firman Tuhan berbicara kepada kita.
ada Tuhan Yesus yang selalu yang senantiasa berdoa bagi kita. Jadi sebetulnya kalau kita sebagai orang percaya takut, merasa resah, nanti gimana? Ingat, dalam kehidupan kita punya pengharapan. Pengharapan kita adalah Yesus. Dia adalah pengantara kita. Dia adalah pengantara kita. Terus poin yang kedua, bahwa Roh Kudus menjadi penolong kita saat kita lemah. Saat kita lemah, Roh Kudus yang menjadi penolong. Roh Kudus yang menjadi penolong bagi kita. Coba kita buka Alkitab kita dalam Roma 8. Roma 8 ayat 27. Mulai 26 saja, gampang. Lebih jelas ya. Mulai ayat 26. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan, dan Allah menyelidiki hati nurani, mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Ini makanya perlunya karunia Roh dalam jemaat. Kita dipenuhi oleh Roh Kudus, itu gunanya ini, ya. Bahwa apa? Kita mendapatkan bantuan, ya. Bantuan dari Roh Kudus yang ada di dalam diri kita. Kita mungkin tidak tahu apa yang harusnya kita minta. Tetapi Roh itu berbicara. Tuhan, dia itu butuh ini. Tuhan, dia itu butuh itu. Roh itu akan menyempurnakan kita, ya. Dengan keluhan-keluhan yang mungkin tidak terucapkan, dengan permohonan-permohonan yang mungkin kita nggak ngerti, ya. Kita mungkin nggak minta, kita mungkin tidak tahu apa yang harusnya kita minta. Kita berdoa minta A mintanya. Ternyata Roh bicara. Kamu enggak butuh A sebetulnya, butuhnya B, ya. Kemudian dijawab Tuhan, keluarnya B. Itu cara Tuhan, ya. Oleh karena itu pada kesempatan hari ini, ya, kita bisa melihat betapa sebetulnya penting bagi kita, ya, untuk mengerti hal ini. Kita punya pengharapan di dalam Tuhan. Nah, sebab itu ada 4 hal yang menjadi poin utama kita pada kesempatan hari ini. Yang pertama, yaitu penting bagi kita untuk belajar mengerti kehendak Allah di dalam kehidupan kita. Penting bagi kita untuk bisa mengerti kehendak Tuhan. Kenapa? Karena kita tahu bahwa Allah bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Tetapi kalau kita tidak mengerti kehendak Tuhan, maka kita seperti anak-anak kecil itu, ya, yang kadang-kadang minta sesuatu barang yang dia nggak ngerti, ya, bahwa barang itu belum dia butuhkan, atau barang itu nggak baik untuk dia. Dia minta sesuatu yang tidak seharusnya dia minta, ya. Yang pertama, bahwa kita belajar untuk mengerti kehendak Allah dalam Efesus 5 ayat 17. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Yang pertama. Yang kedua, kita harus percaya bahwa Allah
menghendaki hal yang baik bagi kita. Saya katakan di awal tadi, bukan hal yang enak bagi kita. Kenapa? Karena Allah sudah punya rencana yang baik bagi kita. Allah mengetahui rancangan-rancangan yang Tuhan buat itu mendatangkan kebaikan bagi kita. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin saudara. Amin saudara. Hari depan yang penuh harapan. Amin. Dalam Tuhan kita harus percaya bahwa Tuhan selalu memberikan yang terbaik, bukan yang terenak, saya katakan. Sebab yang enak itu belum tentu baik bagi kita. Mazmur katakan melewati lembah kelam, lembah bayang-bayang maut. Tidak bilang lewat jalan tol, lewat karpet merah, tidur berselimutkan bludru misalnya. Enggak ada seperti itu. Mazmur katakan lewat lembah kelam, bayang-bayang maut. Tetapi apa? Katakan, tetapi gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Jelas ya? Jadi kita satu waktu kita percaya, kita harus mengerti bahwa kita diperhadapkan pada keadaan yang enggak enak, keadaan yang sulit, keadaan yang menakutkan. Tetapi justru dari ketika kita mengalami itu, ketika kita takut, ketika kita kesulitan, kita ingat pengharapan kita, gadamu dan tongkatmu itu yang menghibur aku. Jadi kita tahu ada penghiburan di dalam Tuhan, ada pertolongan Tuhan. Saudara tidak akan mengalami yang namanya Tuhan mencukupkan kalau kita tidak pernah kekurangan. Amin saudara. Kita tidak pernah mengalami Tuhan menyembuhkan kalau kita tidak pernah sakit. Betul? Betul. Oleh karena itu, mungkin segala sesuatu harus kita hadapi. Kesulitan hidup, badai persoalan kehidupan harus kita hadapi. Tetapi bagaimana cara kita mengatasi itu? Kita atasi bersama dengan Tuhan, menempatkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Coba kita untuk poin yang ketiga, dikatakan mengasihi Tuhan sesuai dengan panggilan yang sudah Tuhan berikan bagi kita. Efesus 4 ayat 4. Ya, satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung di dalam panggilanmu. Bagaimana saya mengutip ayat ini bahwa seringkali kita tidak satu roh, tidak satu tubuh di dalam Kristus. Kenapa? Pikirannya pakai pikiran sendiri. Tidak menempatkan pikiran Kristus itu di dalam kehidupan kita. Mana yang baik bagi Tuhan, itu yang seharusnya kita pikirkan. Saya katakan, seringkali katakan yang mana yang baik bagi kita. Yang baik bagi kita itu yang enak bagi kita, yang menguntungkan kita, yang membuat kita berada di zona nyaman. Zona nyaman itu gak dikapak-kapaknya ya enak wis ngene ae ya. Tapi tidak mau bergerak lebih maju. Bangsa Israel kalau bilang di zona nyaman ketika mereka di padang gurun, mereka sudah sampai di zona nyaman. Saya katakan. Kenapa? Tiap hari tinggal ambil mana, ya. Ada tiang awan, siang hari, malam hari ada tiang api. Kan nggak perlu jalan, ya. Nggak perlu kemana-mana, ya nggak sampai mana-mana, ya. Mereka sampai di satu tempat, males pindah ke tempat lain. Di sini aja enak, ya. Nah, Tuhan katakan tidak seperti itu. Tuhan panggil kita karena Tuhan punya tujuan bagi kehidupan kita. Yang terakhir, biasanya ayat yang terakhir melegakan, ya. Yang terakhir, mau selesai, ya. Puji Tuhan.
1 Petrus 1 ayat 2. Yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita yang dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya, kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atasmu. Ya. Jadi jadikan diri kita tetap ada dalam rencana Allah. Jadikan kehidupan kita tetap pada jalurnya rencana Allah. Ini tidak mudah. Ketika kita ingin kehidupan tetap di dalam jalur rencana Allah, berarti apa? Kita harus tahu apa rencana Allah di dalam kehidupan kita. Berarti apa? Berkaitan dengan yang poin yang pertama tadi yang saya sampaikan, mengerti kehendak Allah. Kehendak Allah yang baik bagi kehidupan kita. Mengerti kita jalan mengikuti rencana Allah. Yang 4, ikut tetap di dalam rencana Allah. Dalam rencana Allah itu ada gambar besar. Gambar yang besar. Saudara pernah tahu puzzle ya? Puzzle, nanti saya kapan-kapan tempelkan. Gambar yang template-template itu ya. Ditempel-tempel. Ada satu bagian yang bentuknya lain ditempel di situ. Nah, kita adalah bagian dalam rencana Allah. Sebetulnya tanpa kita, rencana Allah itu bisa juga enggak jadi ya. Tapi ingat, ketika kita enggak mau, ketika kita tidak mau, maka tempatnya itu akan digantikan oleh orang yang lain. Yang mungkin tidak sebaik itu, tapi Allah tidak pernah ingin rencananya gagal. Oleh karena itu, jadikan diri kita tetap di dalam rencana Tuhan. Oleh karena itu ada 4 hal yang kita pegang pada hari ini, bahwa yang pertama kita belajar untuk mengerti kehendak Allah. Yang kedua, menghendaki hal yang baik bagi kita. Ya, Allah, kita harus percaya bahwa Allah menghendaki hal yang baik bagi kita. Kemudian yang ketiga, mengasihi Allah sesuai dengan panggilan yang Tuhan berikan dalam diri kita. Saudara dipanggil Tuhan untuk jadi worship leader. Ya, kerjakan itu dengan kasih. Saudara terpanggil untuk menjadi pelayan Tuhan. Ya, lakukan itu dengan kasih. Yang keempat, jadikan diri kita tetap di dalam bagian rencana Allah, sehingga kita tidak terbuang dari hadapan Allah. Ya, itu penting bagi kita, sehingga kita akan melihat betul bahwa firman Tuhan ini digenapi, bahwa Allah mendatangkan kebaikan bagi kita yang selalu mengasihi Tuhan, yang selalu terpanggil sesuai dengan rencana Allah di dalam kehidupan kita. Mari saya undang bangkit berdiri saudara. Kita akan berdoa. Haleluya. Kita angkat pujian. Ku mau sepertimu Yesus. Haleluya. Bagaikan ya. Kita siapkan hati kita. Kita rasakan hadirat Tuhan boleh melawat kita. Biarlah bagian setiap firman Tuhan mendapatkan tempat yang terbaik di dalam kehidupan kita. Katakan, bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu
dibaharui selalu. Jadikanku Allah, amin Tuhan, dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan. Haleluya Yesus. Bentuklah turut kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Jadikan ini pengakuan kita bagi Tuhan. Ku mau seperti-Mu Yesus, haleluya. Disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Saudara, mari kita angkat pujian ini sekali lagi. Kita tempatkan Tuhan yang menjadi bagian yang terpenting di dalam kehidupan kita. Kita menempatkan Tuhan di atas segenap kehidupan kita, sehingga kita boleh merasakan pembentukan Tuhan di dalam kehidupan kita. Biarlah firman ini berbicara dalam kehidupan kita, dan kita dapat semakin mengasihi Tuhan di dalam kehidupan kita. Haleluya. Jadikan pujian ini sebagai pengakuan kita. Bagilah hidupku di tangan-Mu, amin Tuhan. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, amin. Pakailah sesuai rencana-Mu. Oh, haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu, amin Tuhan, dalam segenap jalan. Haleluya Yesus. Memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus. Haleluya Yesus. Yesus, disempurnakan selalu. Haleluya Yesus. Dalam segenap jalan-Mu, amin. Memuliakan nama-Mu. Mau seperti-Mu Yesus. Haleluya Yesus. Mau seperti-Mu Yesus, amin Tuhan. Sempurnakan selalu. Haleluya. Haleluya. Jalan-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan. Haleluya. Haleluya Yesus. Segala masangkarata kadiasai. Oh haleluya. Kami tinggikan Kau Tuhan. Haleluya. Engkau dahsyat Tuhan. Engkau dahsyat Tuhan. Jia lama-lama sangkarata kadiasai. Umbaya lama-lama sai. Yesus Kau segala sangkarata kadiasai. Umbaya lama-lama sangkarata. Haleluya. Haleluya Yesus. Jia lama sai. Haleluya. Kami tinggikan Kau Tuhan. Haleluya. Segala masangkarata kadiasai. Umbaya lama-lama sangkarata kadiasai. Umbaya lama-lama se. Kia lama-lama sangkarata kadiasai. Umbaya lama-lama
sangkarata kadia sekarata kadia. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami tinggikan Kau Tuhan. Ialah masangkarata kadia se. Oh segala bajare. Haleluya Yesus. Kami rasakan jamahan-Mu Tuhan. Haleluya. Sigi lama-lama sangkarata kadiase. Haleluya. Haleluya. Engkau baik Tuhan. Kami rasakan Kau hadir. Kami rasakan Kau turun Tuhan. Jamah umat-Mu Tuhan. Haleluya. Dia lama-lama sangkarata kadiasai. Umbegala ya lama-lama sikirata kadiasai. Haleluya. Siki adalah base. Siki dia lamase. Haleluya. Siki lama sangkarata kadiasai. Haleluya. Jika lama-lama sangkarata kadiasai. Dia lama-lama siki dia lama sika. Haleluya. Jika lama-lama sangkarata kadiasai. Jika lama-lama kita kuduskan nubuatan ini teman-teman. Aku tahu apa yang ada padamu. Aku tahu semua. Aku tahu yang ada di hatimu. Aku tahu itu. Janganlah kau undur daripadaku. Jangan pernah kau undur daripadaku. Aku mengasihi kau. Jangan kau tinggalkan. Sesikan rasa. Ya ana lawa asikan lawa ana saka. Ya ra asikan lawa ana masakan ada dia lama sangka. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus. Kia lama-lama sangkarata karya saya. Kia lama-lama sikiri karya masaya. Yesus kau sia lama sangkarata. Oh haleluya. 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 Kia lama-lama sangka. Haleluya. Haleluya. Amin, 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 haleluya. Lama-lama sangka. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih setiamu dalam kehidupan kami. Haleluya. 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 Kami bersyukur Bapa buat cinta kasih sayang-Mu di dalam kehidupan kami. Engkau begitu baik di dalam kehidupan kami. Kasih-Mu Kau nyatakan di dalam kehidupan kami. Setelah kami mendengarkan firman Tuhan, Roh-Mu berbicara di dalam kehidupan kami. Bapak, biarlah setiap bagian dari firman Tuhan yang telah kami dengarkan menjadi kekuatan yang terbaik di dalam kehidupan kami. Firman-Mu Kau tumbuh-tumbuhkan di dalam kehidupan kami. Setiap bagian firman Tuhan akan semakin hari semakin bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami. Kehidupan kami anak-anak menjadi kehidupan orang-orang yang berkenan kepada Tuhan. Kehidupan kami adalah kehidupan orang-orang yang menyukakan hati Tuhan. Kami percaya bahwa kuasa firman-Mu ini akan ada untuk memberkati setiap kami, untuk menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik lagi Bapa, dan bisa melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan melalui kehidupan kami, menjadi berkat dimanapun kami berada. Segala puji, hormat, syukur Bapa kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu.
Bapa, Engkau memberkati setiap anak-Mu yang hadir pada kesempatan hari ini, baik di gereja maupun yang streaming. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Bila Bapa, Engkau memberkati setiap usaha mata pencarian yang ada di tengah masa-masa yang sulit ini, kami percaya bersama Engkau kami bisa melakukan perkara yang besar. Engkau ada memberkati setiap kami, Engkau memberkati setiap usaha mata pencarian kami, bahkan Engkau memberkati kami dengan kesehatan yang daripada-Mu. Kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang bersekolah. Tuhan, berikan hikmat-Mu yang daripada-Mu, sehingga setiap anak-anak-Mu dapat mengikuti setiap proses pembelajaran yang ada. Anak-anak-Mu dapat melakukan pembelajaran meskipun melalui cara online, tetapi kami percaya Engkau akan sediakan semuanya, bahkan Engkau mampukan semuanya, sehingga mereka dapat belajar dengan baik dan menerima pendidikan yang terbaik bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Bapa di surga, untuk anak-anak-Mu yang bekerja, Tuhan, kiranya Engkau memberkati pekerjaan usaha mata pencarian mereka, bahkan yang perusahaan-perusahaan di mana mereka bekerja, Engkau memberkati dengan limpah Bapa, sehingga mereka dapat menjadi berkat di tengah-tengah mereka bekerja dan dapat menjadi saksi Kristus yang indah bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa untuk negara kami. Tuhan, Engkau memberkati pemerintahan kami, Engkau memberkati Bapak Presiden dengan wakil berserta para menteri yang ada. Tuhan, Engkau memberkati dengan hikmat yang daripada-Mu, sehingga mereka dapat memimpin bangsa ini Bapa, untuk lebih baik lagi mengatasi setiap persoalan yang ada di negeri ini. Engkau memberkati Bapa, sehingga mereka dapat menjadi alat-alat-Mu yang berkenan kepada-Mu. Dan juga Engkau memberkati pemerintahan-pemerintahan yang ada, dari pemerintahan daerah bahkan sampai ke desa. Tuhan, Engkau memberkati mereka, berikan roh takut akan Tuhan, sehingga mereka dapat membuat kebijakan-kebijakan yang berkenan kepada Tuhan. Bapa, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Hamba memuji kebesaran-Mu. Haleluya Yesus. Hamba memuji kebesaran-Mu Tuhan. Haleluya. Amin Tuhan. Hamba memuji kebesaran-Mu. Haleluya Yesus. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, memuji kebesaran-Mu. Hamba memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Haleluya Yesus. Kekasih-kekasih Tuhan, turun dan tinggallah atas kamu berkat dan anugerah dari Bapa kami, kasih sayangnya Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus dengan kasih setianya. Roh Kudusnya akan menyertai, menolong, dan menjagamu semuanya. Sebab itu saudaraku yang terkasih, pulanglah dengan sukacita, selamat, damai sejahtera dalam iringan berkat-Nya Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Haleluya. Bapa, terima kasih. Haleluya. Bapa di dalam surga,
Ku